Jumpa lagi di channel Raffi Dirgantara. Oke guys, saya di sini akan memberikan suatu ilustrasi tentang apa sih pemberdayaan masyarakat itu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu untuk mengenai tugas guys ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Afnan Dirgantara Mahlipi. Ini sudah tertera di situ guys. 1801004 6053. Di sini akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Tapi sebelum kita membahas pemberdayaan masyarakat, kita harus memahami tentang ilmu revolusi mental. Revolusi mental itu apa sih? Jadi revolusi mental itu memberikan suatu mental kepada diri kita sendiri khususnya. Jadi sebelum kita memberikan suatu pengarahan kepada masyarakat, alangkah baiknya diri kita sendiri yang untuk menjadi lebih baik. Pertama, kesadaran diri. Jadi kesadaran diri maksudnya adalah kita harus melek terhadap situasi dan kondisi terhadap di sekitar kita. Kita harus saling peduli terhadap semuanya. Terus yang kedua yaitu gotong royong. Gotong royong sangatlah jarang sekali di era zaman sekarang, karena zaman sekarang sangat banyak sekali yang hidupnya individualis dan bahkan ada punya geng antisosial club. Kita sangat tidak mendukung akan adanya kayak gitu guys, karena kita hidup bermasyarakat. Tidak mungkinlah kita bisa hidup sendiri tanpa adanya gotong royong dengan masyarakat. Terus yang ketiga yaitu disiplin pribadi. Nah, disiplin pribadi maksudnya untuk kita sering memanage waktu secara dengan baik, entah itu memanage waktu tentang suatu kegiatan, entah itu sholat atau dan yang lain-lain. Kita tuh sangat perlu dengan adanya disiplin pribadi. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu apa sih pemberdayaan masyarakat itu? Jadi pemberdayaan masyarakat itu adalah proses pembangunan di mana masyarakat memiliki inisiatif pemikiran untuk memulai proses kegiatan sosial supaya memperbaiki kondisi dan situasi. Bisa dipahami bahwasanya pemberdayaan masyarakat itu adalah merubah suatu tempat, kondisi, situasi, berinisiatif untuk memberikan suatu perubahan, pembaharuan untuk menjadi suatu yang lebih baik lagi. Tapi perlu diingat guys, bahwasanya pemberdayaan masyarakat dapat terjadi atau terlaksana ketika masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi, maka bisa jadi pemberdayaan masyarakat itu sangat kurang atau tidak terlaksana guys. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemberdayaan. Yang pertama yaitu prinsip kesetaraan. Maksud dari prinsip kesetaraan adalah prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat, ialah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, entah itu dari laki-laki maupun wanita. Bisa dilihat bahwasanya kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan masyarakat yang lain. Kita harus mensamaratakan antara laki-laki perempuan, terus dari lembaga atau tidak, orang yang berpendidikan atau tidak, itu sangat-sangat dibutuhkan bagi pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak boleh melihat dari satu hal sisi. Terus selanjutnya prinsip partisipasi. Maksudnya adalah program pemberdayaan yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat, yakni program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun agar sampai pada tingkatan tersebut, perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, prinsip keswadayaan atau kemandirian. Jadi prinsip keswadayaan atau kemandirian adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Bisa dilihat bahwasanya mandiri, definisi dari mandiri tersebut adalah tanpa
membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita bisa berdiri sendiri tanpa disuruh orang lain. Langsung ke prinsip berkelanjutan, yaitu program pemberdayaan harus dirancang dan disusun sedemikian mungkin agar berkelanjutan, walaupun di awalnya didampingi oleh pendamping atau fasilitator yang mendampingi atau memberikan materi entah tentang ilmu, akan tetapi setelah itu baru adanya kemandirian. Langsung ke pendekatan masyarakat. Pendekatan masyarakat yang pertama yaitu ada konteks. Konteks di sini maksudnya adalah kita harus memperkenal terhadap tetap mengetahui dari aspek kelembagaan, aspek sistem manajemen, aspek organisasi, aspek penguasaan materi pemberdayaan. Setelah itu kita harus memberikan sumber daya. Setelah itu adalah input. Maksud dari input adalah sumber daya, fasilitas yang diperlukan dalam memberdayakan pembaharuan. Setelah adanya input, terus proses atau pelaksanaan, guys. Jadi setelah kita mengetahui, setelah menemukan tempat, terus kita melakukan langkah-langkah secara bertahap yang akan dilakukan ke depannya. Nah, setelah proses adanya lah output. Output adalah hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan. Setelah output adanya outcome. Maksudnya adalah nilai manfaat yang ditimbulkan setelah agen pembaharuan memiliki tingkat pemberdayaan tertentu. Setelah itu kita membahas tentang tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat. Jadi ada beberapa tahap, yaitu yang pertama persiapan, pengkajian, planning, pelaksanaan, evaluasi. Jadi sebelum kita melaksanakan suatu program atau suatu kegiatan, kita harus berdiskusi dengan masyarakat. Dengan pertama yaitu persiapan. Kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam program tersebut? Persiapan dulu. Setelah itu pengkajian, yaitu memberikan suatu ilmu atau memberikan suatu materi dari segi apapun itu. Setelah itu baru kita mempunyai planning, rancangan. Jadi setelah mempunyai gambaran, kita harus mempunyai rancangan untuk kedepannya. Kira-kira apa saja yang mau dilaksanakan. Nah, setelah adanya planning, kita melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, di situ pasti terdapat kendala-kendala, sangat banyak sekali kendalanya. Nah, setelah kita mengetahui kendalanya tersebut, nanti kita evaluasi untuk kedepannya. Jadi tahapan-tahapan ada 5, guys. Selanjutnya tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah perbaikan kelembagaan. Maksud dari perbaikan kelembagaan adalah yang pertama yaitu dengan adanya perbaikan dalam kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk mengembangkan jaring kemitraan usaha. Nah, jadi kita harus setelah adanya pemberdayaan tersebut pastinya ada suatu perubahan di dalam kelembagaan tersebut. Langsung saja ke perbaikan masyarakat. Nah, pastinya lah masa juga kalau setelah diberdayakan masyarakat tidak mengalami perubahan, pastinya kan juga mengalami perubahan, entah itu dari segi fisik ataupun dari pemikirannya. Pasti punya inisiatif untuk melakukan suatu kegiatan ataupun agar lebih mandiri sendiri. Setelah itu perbaikan kehidupan, pastinya juga lah tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yaitu memperbaiki kehidupan yang dulunya sangat-sangat bisa dikatakan kurang mampu, tidak punya ilmu. Nah, dengan adanya pemberdayaan masyarakat, maka kita bisa mempunyai inisiatif untuk merubah kehidupan yang lebih baik lagi. Setelah perbaikan kehidupan adanya perbaikan pendapatan. Tentu juga pasti
adanya perbaikan pendapatan dari masyarakat tersebut, bahwasanya setelah kita memberikan suatu ilmu, metode, pastinya masyarakat punya inisiatif untuk bekerja secara mandiri memperbaiki pendapatan tersebut. Terus yang kelima yaitu perbaikan usaha. Pastinya juga lah dari masyarakat mempunyai inisiatif juga untuk membuka suatu usaha yang dulunya usahanya sangat tidak dilihat oleh teman-teman. Maka dari itu, dengan adanya pemberdayaan masyarakat, kita memberikan suatu hal yang baru. Maka dari itu, pastinya usaha tersebut akan menarik masyarakat luar untuk berkunjung ke tempat tersebut atau usaha tersebut. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin sampai sini masih ada yang bingung atau masih belajar semua, paham atau tidak? Kalau tidak ya udah, karena namanya juga manusia, pastinya banyak lupa dan salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan itu dari saya, apabila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiru mati nah gigi ngurikan tuh mas ayo telepon